hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Nah, nanti kita akan mempelajari apa yang dimaksud di situ. Saudara-saudara, kitab Yoel ditulis dalam waktu yang lama sekali sebelum Kristus datang. Secara pasti kapan ditulisnya sampai hari ini tidak ada kepastian. Ada yang mengatakan bahwa kitab Yoel ini ditulis sekitar 800 tahun sebelum Kristus. Jadi lama sekali. Ya. Tetapi ada sebagian sarjana yang mengatakan kitab Yoel itu ditulis lebih kemudian. Ya sekitar 400 tahun sebelum Kristus. Jadi ada perbedaan sampai separuh ya. Satu kelompok mengatakan 800 sebelum Kristus, yang satu kelompok mengatakan 400 tahun sebelum Kristus. Jadi selisihnya beda sekali. Jadi ini bukan beda-beda tipis ya, beda-beda tebel ini, beda banget gitu ya. Kalau beda tipis ya selisih 1-2 tahun gitu ya, selisih 10 tahun masih tipis lah gitu ya. Tapi ini separuh, 50%, berarti beda yang cukup banyak. Mengapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Ya, karena memang sangat sulit kitab Yoel itu ditelusuri kapan, tidak ada petunjuk-petunjuk yang jelas dari kitab Yoel. Nah ini sekedar pengantar saja, mungkin bagi saudara-saudara yang belum pernah membaca kitab Yoel ya tidak apa-apa, diterima saja begitu ya. Nah apapun, apakah mau 800 sebelum Kristus atau 400 sebelum Kristus, tetap sama-sama panjang, betul kan? 800 itu panjang sekali ya. 400 tahun itu juga panjang, bukan waktu yang pendek. Jadi apa yang diucapkan oleh Yoel ini itu menjangkau waktu yang panjang sekali. Kapan itu terpenuhi apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel? Kita tidak akan pernah tahu seandainya Petrus tidak menjelaskan. Nah, kalau saudara-saudara membaca di dalam kisah para rasul yang kedua tentang hari Pentakosta, di situ baru kita tahu, oh ternyata nubuatan Yoel itu dipenuhi ketika Kristus datang, ketika Roh Kudus dicurahkan, setelah Kristus naik ke surga. Baru kita ngerti, oh kira-kira ternyata nubuatan Yoel yang ratusan tahun sebelumnya itu terpenuhi pada hari Pentakosta. Memang tidak terpenuhi secara 100%, tetapi setidaknya itu menjadi satu permulaan daripada penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Ya, jadi ini supaya saudara tahu bahwa Alkitab itu isinya begitu banyak nubuat. Seluruh kitab-kitab Nabi isinya nubuat semua. Berbicara tentang waktu yang akan datang, tetapi juga memang waktu yang dekat pada waktu itu. Itu sebabnya saudara kita percaya kenapa Alkitab itu kita yakin adalah firman Allah. Oleh karena adalah fakta adanya nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Bagaimana hal-hal yang masih jauh di depan, hal-hal yang masih ratusan tahun di depan, itu bisa dinubuatkan, dikatakan oleh seorang nabi akan terjadi. Dan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama, semua nubuatan itu terpenuhi sedemikian hebatnya. Itu yang menyebabkan kita begitu kagum kepada Alkitab. Kalau Alkitab itu tulisan manusia, tidak mungkin Alkitab atau penulis Alkitab itu bisa tahu apa yang akan terjadi ratusan tahun di depan. Tidak ada kitab suci di dalam dunia seperti Alkitab. Banyak nubuatan-nubuatan. Nah ini merupakan konfirmasi saudara, bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab oleh para nabi itu di luar jangkauan daripada penulis itu sendiri.
Jadi para nabi juga nggak tahu kapan itu terjadinya. Pokoknya dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengatakan itu. Kapan terpenuhi? Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya kita percaya disinilah kekuatan Alkitab itu adalah firman Allah, sungguh tidak terbantahkan. Karena dia bisa bicara sesuatu yang di luar batasan daripada pengetahuan manusia. Itu cuma membuktikan penulisnya adalah Allah sendiri. Memang tangan manusia yang dipakai, tetapi hikmatnya, inspirasi, dorongan, pewahyuan itu dari Roh Kudus. Sehingga mereka bisa menulis sesuatu yang jauh sekali sebelum hal itu terjadi. Nah, saudara-saudara, ciri lain daripada nubuat adalah keakuratan. Saudara, kalau hari ini orang meramal, banyak peramal-peramal, itu pun jangkauannya tidak banyak, tidak panjang. Paling setahun, 2 tahun. Tahun depan, tahun 2021 akan ada pejabat-pejabat yang mengalami ini dan itu. Paling-paling cuma seperti itu. Tetapi akurasinya di mana? Ketepatannya di mana? Nah, ini tidak bisa diyakini. Tetapi ini ratusan tahun. Kalau betul ditulis tahun 800, berarti hampir 1 milenium sudah tahu apa yang akan terjadi. Meskipun Yoel sendiri tidak ngerti apa yang dia ucapkan itu, kapan terjadinya. Itulah nubuat. Jadi pertama, nubuat adalah bukti Alkitab adalah firman Allah. Kedua, cirinya adalah akurat. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang mengatakan katanya bernubuat, kalau itu tidak terjadi apa yang dikatakan, bisa dipastikan orang itu nabi palsu. Itu Alkitab mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan apa yang dikatakan oleh seorang nabi sesungguhnya dan tidak terjadi, nabi itu harus disebut nabi palsu, dan orang seperti itu Alkitab menyuruh kita untuk tidak perlu takut dan bila perlu harus dibunuh. Kenapa? Karena dia mengatakan suatu kebohongan atas nama Allah. Ya, itu ciri nubuat. Jadi melampaui jangkauan orang pada zamannya, dan saudara harus tahu inti daripada semua nubuatan perjanjian lama adalah Kristus. Ya. Nah, nanti kita akan melihat kenapa seperti itu. Kemudian di dalam nubuat biasanya berisi janji berkat sekaligus berita penghakiman. Selalu dua itu. Satu, dosa, ada peringatan, pertobatan, pemulihan. Tidak bertobat, hukuman. Itu format daripada nubuatan di dalam Alkitab. Baik, kita akan lanjutkan. Tema kita hari ini mengatakan berbicara tentang hari Tuhan. Apa itu maksudnya hari Tuhan? Nah, saudara, hari Tuhan di dalam Alkitab itu sebetulnya merupakan suatu frasa yang secara teknis menggambarkan sebetulnya adalah hari penghakiman. Jadi hari Tuhan itu bicara tentang Allah yang akan menghakimi segala sesuatu. Allah akan menyatakan murkanya atas dosa. Nah, saudara, ini ada hal yang mengejutkan di dalam Alkitab. Saya membaca dari tulisan seorang bernama Arthur William Pink. Dia menulis tentang murka Allah. Dia mengatakan begini, saya kaget. Kalau saudara memeriksa konkordansi Alkitab itu maksudnya adalah buku yang berisi petunjuk-petunjuk. Kalau saudara mau mencari tentang siapa ayatnya di mana, itu konkordansi namanya ya. Nah, konkordansi Alkitab dia mengatakan ayat-ayat yang berbicara tentang kemarahan Allah, murka Allah itu lebih banyak ya daripada berbicara tentang kasih Allah, daripada tentang kelembutan Allah. Wah, ini saya mengejutkan. Alkitab justru lebih banyak bicara tentang kemarahan Allah, murka Allah. Ini data dari hasil pengamatan dari konkordansi menurut Arthur William Pink. Saudara, kenyataan seperti ini agak kontras dengan zaman kita. Kenapa? Hari ini gereja lebih suka bicara kasih Allah.
lebih suka bicara tentang berkat Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah. Tapi gereja jarang memberitakan tentang kemarahan Allah, murka Allah, hukuman Allah. Saudara pernah dengar enggak kalimat khotbah-khotbah seperti itu? Jarang. Padahal di Alkitab justru lebih banyak bicara murka Allah. Tapi orang sekarang enggak suka bicara murka Allah. Lebih suka bicara cintanya Allah, kasih Allah. Nah, ini harus suatu paradigma yang harus kita betul-betul sadari mulai sekarang ya, bahwa the day of the Lord, hari Tuhan, itu adalah menyatakan hari penghakiman Allah. Nah, sedikit bicara tentang latar belakang Yoel, supaya saudara bisa mengikuti alurnya. Apa yang ditulis di dalam kitab Yoel? Alkitab Yoel berbicara tentang, memang tidak jelas ya, zamannya raja siapa pada waktu itu yang memerintah, tidak ada petunjuk sama sekali. Ya, tidak ada hal-hal yang bisa meyakinkan kapan ini ditulis. Tetapi yang ada di dalam kitab Yoel itu bicara tentang ada satu wabah belalang yang melanda tanah Israel, Yehuda, ya, dan kekeringan yang meluas. Saudara tahu kalau orang-orang zaman itu sebagian besar daripada pencaharian mereka adalah agraria, suatu bercocok tanam. Nah, kalau itu sampai diserang hama, apa artinya? Berarti lumpuh, ya, lumpuh semua. Hama belalang menimpa orang-orang Yehuda pada waktu itu, disertai dengan kekeringan yang luar biasa. Kalau saudara membaca di dalam mulai pasal 1, saudara akan bisa melihat di situ bagaimana terjadi kekeringan, belalang itu begitu menghabiskan seluruh hasil tanaman dari penduduk pada waktu itu. Kemudian saudara-saudara, wabah belalang, kekeringan itu menimbulkan satu ancaman sebetulnya. Ancaman apa? Ancaman begini. Yoel melihat kenyataan itu, dia bernubuat, menegur orang-orang Yehuda supaya bertobat. Para imam juga supaya bertobat. Mereka di dalam keadaan yang melawan Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Kenapa dosa? Tidak jelas juga di situ. Tapi yang jelas mengatakan mereka ada di dalam suatu hukuman. Itu sebabnya dikirim wabah belalang dan kekeringan. Nah, saudara-saudara, seruan pertobatan daripada Yoel ini bisa direspon dengan dua hal. Jika bertobat, maka akan dipulihkan. Ya. Dipulihkan seperti apa? Dipulihkan akan ada berkat. Nah, berkat yang digambarkan dari Yoel yang kita baca tadi ada dua hal. Di sebelum ayat 28 bicara tentang pemulihan secara fisik, secara jasmani. Tanamannya mungkin akan dihidupkan kembali, belalang akan dihalau dan sebagainya. Mungkin kekeringan akan dikirim hujan. Pokoknya pemulihan secara fisik. Tetapi juga ada pemulihan secara rohani. Karena dosa itu adalah tanda kemerosotan rohani. Tetapi jika tidak bertobat, nah, maka Tuhan akan kirimkan lebih jauh lagi, yaitu musuh-musuh Yehuda yang datang dari utara, yang akan menyerbu dan akan berlaku seperti belalang untuk melahap habis seluruh tanah Yehuda. Jadi lihat ya, formatnya seperti itu selalu nubuat. Ada dosa, ada hukuman, panggilan pertobatan, responnya bagaimana, bertobat atau tidak. Kalau bertobat dipulihkan, tidak bertobat dihukum lebih jauh. Itu formatnya seperti itu, nubuatan-nubuatan. Termasuk di dalam Yoel ini. Nah, sekarang kita akan konsentrasi masuk di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 hingga yang ke-32. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat itu ada dua bagian, bisa dibagi dua. Ayat 28 dan 29 berbicara tentang berkat. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku. Kepada siapa? Semua manusia. Anak-anakmu laki-laki, perempuan,
orang-orang tua, kemudian juga taruna itu remaja-remaja berarti, kemudian juga hambaku, ya hamba perempuan dan laki-laki. Jadi pencurahan Roh Kudus itu akan diberikan kepada segala lapisan usia. Anak-anak, remaja, orang tua. Plus dari berbagai status sosial, hamba laki-laki dan perempuan. Jadi ini menggambarkan sesuatu pencurahan Roh Kudus kepada umat manusia begitu limpahnya. Tidak ada lagi batasan. Karena di dalam perjanjian lama yang menerima Roh Kudus itu orang-orang khusus, spesifik. Para nabi, raja, orang-orang tertentu. Tidak meluas, tetapi pada orang-orang yang dikhususkan memang. Misalnya orang-orang yang memang dipanggil untuk melayani di Bait Allah, itu ada karunia Roh Kudus. Ketika saudara ingat pembangunan tabernakel, ada 2 orang, ya, Aholiab. Nah, saudara-saudara, itu juga dikatakan penuh roh. Ya memang untuk itu tugasnya Roh Kudus diberikan pada waktu itu. Tetapi saudara, ini janji daripada nubuatan Yoel, bahwa kemudian daripada itu kapan? Tidak ada yang bisa ditrace, yang dilacak sejak Yoel, sejak kemudian orang Yehuda dibuang ke Babel, sampai kembali ke Babel, tidak ada jejak yang bisa dilihat ada fenomena pencurahan Roh Kudus. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Baik sebelum pembuangan maupun sesudah pembuangan. Nggak ada kejadian histori yang memenuhi apa yang dinubuatkan oleh Yoel. Jelas ya? Sampai kemudian pada waktu Kristus datang, kemudian Kristus disalib, Kristus naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Hari itu Petrus mengatakan, seperti dinubuatkan oleh Yoel. Jadi ini confirm bahwa Petrus tahu hari itu nubuatan Yoel terjadi. Dari mana Petrus tahu? Kok bisa tahu Petrus? Kok bisa ngepaskan begitu? Oh ini saya bisa mikir begini, kalau Petrus tahu, berarti Petrus cukup tahu toh kitab Yoel, ya kan? Walaupun dia seorang nelayan. Kalau nggak tahu bagaimana dia bisa kutip itu? Kok bisa berani dia mengatakan ini loh Yoel digenapi sekarang waktu dia khotbah itu loh. Saudara tahu pada waktu hari Pentakosta kan para murid berbicara di dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lain. Lalu orang-orang sekitar kan bilang apa? Oh ini orang-orang mabuk anggur, ya kan? Diejek, ini orang mabuk. Di situ kemudian Petrus membela, mengatakan tidak. Tetapi ini justru yang dimaksud oleh Nabi Yoel. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul seperti itu. Jadi saudara, hari Pentakosta adalah hari di mana apa yang dijanjikan oleh Yoel itu tergenapi, tetapi belum secara tuntas. Ya. Jadi bagian yang pertama berkat anugerah, yaitu pencurahan Roh Kudus ke atas semua orang kepada segala usia, segala lapisan sosial. Jadi ini menyatakan sesuatu karunia keselamatan yang diberikan secara luas sejak hari Pentakosta itu. Janji yang kedua apa saudara? Nah ini yang agak beda. Baca di dalam ayat 30 dan 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, the day of the Lord, yang hebat dan dahsyat itu. Ya,
Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan, termasuk orang-orang yang dilepaskan. Bagian kedua nadanya agak beda. Kalau pertama tadi adalah janji berkat, kelimpahan di dalam Roh Kudus, maka yang kedua ini agak berbeda. Justru sebaliknya, yaitu nubuatan tentang hari penghakiman Tuhan. Jadi selalu dua sisi ya. Di satu sisi Tuhan mencurahkan berkat, anugerahnya, di sisi lain murkanya. Siapa yang tidak di dalam anugerah, siapa yang tidak percaya, dia akan masuk menjadi bagian daripada murka Allah. Orang-orang yang mendengar Petrus pada waktu itu yang tidak bertobat akan masuk di dalam penghakiman Allah. Nah, saudara-saudara, apakah hal-hal yang digambarkan itu hurufiah atau figuratif? Kalau saudara membacakan ada darah, gumpalan asap, matahari jadi gelap, ya, dan sebagainya. Pokoknya terjadi fenomena-fenomena langit dan fenomena bumi. Zaman rasul-rasul itu terjadi atau belum? Apa di dalam Kisah Rasul, mataharinya jadi gelap, bulannya jadi tidak bersinar, seperti darah. Memang pada waktu Kristus mati, disalib, ada fenomena alam yang besar. Pertama apa? Kegelapan selama 3 jam. Nah, itu apa kegelapan karena apa itu waktu itu? Kita tidak tahu penjelasannya. Apakah gerhana matahari atau apa? Pokoknya Alkitab mengatakan ada kegelapan selama 3 jam. Ini fenomena alam. Yang kedua apa? Gempa bumi. Pada waktu Kristus disalib mati, gempa bumi terjadi. Pada waktu Kristus bangkit pada hari yang ketiga, gempa bumi lagi terjadi. Seolah-olah seluruh peristiwa Kristus, apa yang terjadi pada Kristus, itu dikonfirmasi oleh alam. Bahwa ini loh, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah anak Allah. Makanya seorang prajurit ketika melihat fenomena menakutkan seperti itu, sampai mengatakan, sungguh dia anak Allah. Sudah terjadi. Apalagi saudara, fenomena apalagi yang mengagetkan kita. Di dalam Injil Matius dikatakan, ketika terjadi gempa, kuburan-kuburan itu terbuka. Kemudian orang-orang mati bangkit. Itu catatan Injil Matius ya. Bangkit, berjalan masuk Yerusalem. Saudara, kalau saudara hari ini ngelihat tiba-tiba di makam itu terjadi gempa, terus orangnya bangkit semua, kira-kira bagaimana ya perasaan kita? Wah, kaget sekali. Apa ini? Nah, itu yang terjadi. Memang di dalam hal ini banyak orang juga berdebat. Apakah itu hurufiah? Apakah itu suatu penglihatan? Ya. Tetapi saudara-saudara, ada yang meyakini bahwa itu memang betul-betul terjadi. Bahwa pada hari itu ketika Kristus mati ada gempa bumi, itu orang-orang bangkit, orang-orang kudus di perjanjian lama bangkit masuk ke kota Yerusalem. Seperti konfirmasi Yerusalem pada waktu itu menjadi satu hal yang sangat spesial bagi orang Israel. Tempat di mana Allah itu hadir di sana. Tempat daripada pusat ibadah daripada orang-orang Israel. Maka dipakai istilah Gunung Sion, Yerusalem itu untuk menggambarkan satu kota di mana Allah itu ada, gitu loh. Saudara, itu peristiwa terjadi. Tetapi bagaimana dengan matahari, dengan yang lebih ada gumpalan asap dan sebagainya ya, tadi dikatakan di sini darah dan api. Apa itu darah dan api? Gumpalan-gumpalan asap. Mana itu terjadi? Matahari berubah jadi gelap gulita. Memang terjadi pada zaman Yesus terjadi ya. Selama 3 jam itu tadi. Bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat. Saudara, fenomena-fenomena langit seperti ini banyak ditulis di dalam Alkitab. Saya bisa menyebutkan ayatnya banyak, tapi saya tidak sempat membacakan ya. Ada di Yesaya 13 ayat 10,
Petrus 1 Petrus 3 ayat 10, Matius 24 29, Wahyu 6 13 14, Wahyu 8, Wahyu 9, Kisah Rasul pasal 2, 1 Petrus 1, banyak sekali. Di dalam dalam surat Petrus dikatakan bahwa nanti pada hari Tuhan itu juga akan terjadi, semua akan dibakar dengan api. Tandanya mirip-mirip. Di dalam Yesaya juga dikatakan, misalnya saya kasih contoh aja, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari jadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Itu nubuatan apa? Di zaman Yesaya itu menubuatkan jatuhnya Babel. Ya, jatuhnya Babel akan seperti itu, dinubuatkan dengan menggunakan fenomena-fenomena langit. Jadi fenomena langit, saudara, itu menggambarkan satu penyataan murka Allah, penghukuman Allah atas dosa daripada manusia. Nah, saudara, nubuatan itu unik ya. Nubuatan itu bisa jangkauannya pendek, bisa jangkauannya panjang. Nah, pada waktu Petrus mengatakan akan ada api dan sebagainya, ada orang menghubungkan itu juga nubuatan tentang runtuhnya Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 70 AD. Dan memang tahun 70 terjadi pembakaran begitu rupa di Yerusalem, begitu mengerikan, sehingga ketika itu terjadi orang melihat gumpalan-gumpalan asap yang begitu memenuhi karena dibakar. Bait Allah juga dibakar habis, diratakan. Tetapi jangkauan nubuat itu tidak sampai di sana. Ini berbicara juga nanti pada akhir zaman Tuhan juga akan menyatakan murkanya kembali di dalam kedahsyatan yang begitu mengerikan. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan itu satu sisi penuh kasih, penuh kemurahan, kesabaran, tetapi ada waktunya jikalau Tuhan sebaliknya murka, maka yang terjadi adalah ekstrim yang sebaliknya. Alkitab sebetulnya sudah menunjukkan murka-murka Allah itu sedahsyat apa. Saudara telusuri saja, mulai dari air bah. Ketika manusia itu berdosa, dikatakan bertambah jahat, Tuhan mengambil keputusan untuk membinasakan seluruh manusia pakai air bah. Itu hal yang mengerikan, saudara-saudara. Bagaimana seluruh pada waktu itu dunia itu bisa ditenggelamkan dengan air bah. Itu tangan Tuhan yang murka. Itu disebut the day of the Lord. Jadi the day of the Lord itu satu kalimat penting di dalam Alkitab, menyatakan Allah hadir di dalam segala penghakimannya. Jadi saudara, di dalam penghakiman itu Allah menyatakan kemahakuasaannya, kekudusannya, atribut-atributnya, kekuasaan, kemurkaan, kemahakuasaan, kesuciannya itu dinyatakan kepada dunia. Bahwa dosa mau tidak mau harus dihukum. Dosa selalu mengundang murka Allah. Saudara, hari ini Tuhan begitu murah. Manusia berdosa, Tuhan belum menindak apa-apa. Tetapi ada waktunya, jikalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan menyatakan hukuman, tidak ada manusia yang lolos. Dan hukuman itu begitu mengerikan. Maka kalau saudara membaca kitab Wahyu, dikatakan apa? Ketika anak manusia itu datang menyatakan diri, orang-orang yang tidak percaya berteriak kepada bukit, timbunlah kami. Lebih baik kami ditimbun oleh bukit daripada menyaksikan murka Allah. Itu hal yang menakutkan sekali. Dan ini yang dinubuatkan oleh Yoel. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu apa sih sebetulnya? Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 22, coba dibaca ya, ini penting. Kisah Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah, nah ini penting ya, Yesus dari Nazaret. Ini kesimpulannya Petrus. Yang aku maksudkan ialah
Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi, saudara Petrus mau mengatakan seluruh tanda yang digambarkan ini, Petrus simpulkan satu hal. Ya, semuanya ini yang kumaksudkan. Jadi Petrus mengatakan, yang kumaksudkan dari tadi saya bicara itu adalah Kristus orang Nazaret. Maksudnya apa, saudara? Tadi saya mengatakan di dalam pendahuluan bahwa inti daripada nubuatan itu adalah Kristus. Maka pencurahan Roh Kudus, murka Allah, semua harus dipandang di dalam konteks Kristus, Mesias. Nah, kalau begitu apa artinya pencurahan Roh Kudus itu kepada semua orang? Pencurahan Roh Kudus tidak lain adalah supaya percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus diberikan bukan demi Roh Kudus itu sendiri, bukan untuk dinikmati sebagai kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita tanpa satu makna, tetapi pencurahan Roh Kudus itu dikaitkan supaya orang-orang percaya kepada Kristus. Itu artinya pencurahan Roh Kudus. Untuk taat kepada Kristus, Roh yang membuat kita itu taat, tunduk kepada Kristus. Itulah pencurahan Roh Kudus. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 14 dan 16, Roh Kudus itu akan hadir bukan menyaksikan dirinya sendiri, tetapi menyaksikan Kristus. Jadi Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya bukan sekedar untuk diri Roh Kudus sendiri, tetapi Roh Kudus memenuhi untuk membuat kita taat kepada Kristus. Dan ini adalah anugerah yang diberikan kepada semua orang. Makanya dikatakan kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada taruna-taruna, kepada hamba-hamba juga. Begitu luas karunia Allah. Karunia keselamatan sebelumnya. Saudara tidak perlu terlalu penting membedakan nubuatan, ya kan di sini dikatakan anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, orang tuamu akan mimpi, kemudian taruna-tarunamu akan melihat penglihatan atau visi. Saudara tidak perlu rinci, ini hanya satu kalimat untuk menggambarkan keluasan wahyu Allah. Mengapa? Karena di dalam perjanjian lama tidak ada seperti ini, hanya orang-orang khusus. Dan sarana pewahyuan di dalam perjanjian lama selalu tiga itu. Satu, nubuat, yang kedua adalah mimpi, yang ketiga adalah visi. Saudara kalau tahu penyataan Allah mimpi di Alkitab ada nggak? Ada. Siapa misalnya? Yusuf mimpi, Fir'aun mimpi, Nebukadnezar mimpi. Semua menyatakan apa yang akan terjadi, yang Allah akan lakukan. Jadi mimpi-mimpi, ya. Lalu penglihatan ada nggak? Ada juga penglihatan-penglihatan di dalam Alkitab. Seperti misalkan Yakub di tepi sungai Yabok, dia melihat anak Allah, ada tangga dari langit, malaikat naik turun sebagainya. Itu penglihatan, visi. Lalu nubuatan, banyak sekali para nabi yang belasan jumlahnya itu, saudara-saudara, semua bernubuat. Jadi nubuat, mimpi, visi adalah bahasa yang kata-kata yang mewakili wahyu. Itu saja artinya. Jadi saudara, itu artinya setiap orang tidak rahasia lagi, anugerah Allah diberikan kepada semua orang. Anak-anak juga ngerti tentang Kristus, orang taruna-taruna juga ngerti tentang Kristus, orang tua juga ngerti tentang Kristus. Dinyatakan semua, dibuka. Orang-orang perjanjian lama tidak tahu Kristus, mana Kristus, gitu ya. Tetapi orang-orang di dalam zaman perjanjian baru, hari Pentakosta, mereka mengerti Kristus. Saudara, itu satu anugerah Allah. Dan dikatakan terakhir, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Artinya dia akan lolos
daripada murka Allah. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada pemberitaan Injil. Karena kita orang-orang yang percaya tidak akan mengalami murka Allah. Orang-orang yang tidak percaya kelak pada akhir zaman ketika Kristus datang, maka akan mengalami murka Allah di dalam gambaran-gambaran yang mengerikan. Saudara, kenapa pakai bahasa-bahasa fenomena langit? Karena bagi penulis untuk menggambarkan suatu kedahsyatan kosmik yang pada waktu itu akan terjadi. Matahari adalah benda penerang yang diciptakan Tuhan pada hari yang keempat, bersama bulan dan bintang-bintang juga. Untuk apa? Menerangi hidup manusia, menerangi bumi. Tetapi kalau Tuhan murka, Tuhan bisa balik itu fungsinya. Yang jadi penerang menjadi sesuatu yang digelapkan, sesuatu yang dirontokkan, bahkan dikatakan bintang-bintang akan seperti rontok, bulan akan menjadi darah. Jadi seperti sesuatu yang mengerikan, tidak lagi menjadi satu cahaya yang menerangi bumi. Itu satu gambaran, saudara, suatu kengerian, kedahsyatan daripada murka Allah. Tidak ada yang kata-kata yang bisa menjelaskan lebih jauh selain menggunakan kalimat-kalimat fenomena langit itu tadi. Saudara, kiranya apa yang kita renungkan pada pagi hari ini di dalam Pentakosta, saudara, kita melihat Kristus dimuliakan. Hati-hati ya, saudara. Bukan pusat pemberitaan kepada Roh Kudus, tetapi Kristus. Roh Kudus melayani Kristus. Roh Kudus mengedepankan Kristus. Saudara jangan berpikir, oh kalau gitu Roh Kudus lebih rendah daripada Kristus. Tidak, saudara. Di dalam pemahaman doktrin Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu memang di dalam sejarah keselamatan ada beda peran. Bapa mengutus Anak, kemudian Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak. Itu bukan mau menyatakan, oh ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Tidak. Ini adalah sesuatu tertib karya keselamatan yang diwujudkan di dalam sejarah. Nah, kenapa Roh Kudus tidak memuliakan dirinya? Karena memang itu kesepakatan di dalam Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepakat seperti itu. Ya, jadi sang Anak, Roh Kudus memberi kesaksian tentang Anak. Ya, begitu juga Bapa memberi kesaksian tentang Anak. Kristus memuliakan Bapa, Kristus juga memuliakan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu Kristus memuliakan Roh Kudus? Ada contohnya. Yesus ketika dituduh mengusir setan dengan Beelzebul, Yesus mengatakan, kalau kamu hujat saya enggak apa-apa. Tapi kalau kamu hujat Roh Kudus, enggak akan ada pengampunan sampai selama-lamanya. Itu artinya apa? Yesus memandang Roh Kudus itu pribadi yang agung, yang mulia. Ini Allah Tritunggal. Nah, saling berinteraksi, saling meninggikan, saling memberi ruang. Ini di dalam ajaran tentang Tritunggal disebut dengan perikoresis. Nah, ini jemaat perlu tahu ya, karena hari-hari ini konsep Allah Tritunggal mengalami kekacauan, ajaran-ajaran doktrin Allah Tritunggal banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan. Saudara yang rajin mengikuti media sosial, YouTube, saudara akan tahu berbagai penyimpangan ajaran doktrin Allah Tritunggal. Ya, ini harus saudara waspadai. Kristus adalah pemberitaan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus bukan berarti lebih rendah daripada Kristus. Roh Kudus memang menyaksikan Kristus. Itu desainnya di dalam diri Allah Tritunggal, bukan soal tinggi rendah. Nah, kiranya saudara-saudara apa yang kita renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Satu, kita bersyukur atas anugerahnya. Kedua, jangan meremehkan murka Allah. Kalau kita tidak hati-hati dan waspada, kita juga bisa mengalami penghakiman Allah. Meskipun sebagai orang percaya bukan penghakiman yang membinasakan, tetapi mungkin lebih tepat ajaran daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami mempunyai kesempatan untuk merenungkan satu hal yang begitu penting untuk kami perhatikan. Janji Allah tentang pencurahan Roh Kudus yang kami peringati setiap tahun pada hari Pentakosta, menjelang hari Pentakosta.
untuk mengingatkan kami bahwa 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan di gereja Tuhan kepada semua orang, segala lapisan usia, lapisan tingkatan sosial tertentu, semua tingkatan sosial. Tuhan memberikan karunia yang begitu luas untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami juga mendapat satu peringatan bahwa apabila kami mengeraskan hati, kami tidak bertobat, maka penghakiman Allah akan datang atas umatnya, atas seluruh manusia. Tuhan, hari-hari itu di mana Kristus datang adalah hari yang mengerikan, yang digambarkan oleh Alkitab sedemikian rupa. Tetapi kami bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami tidak akan mengalami penghakiman atau murka Allah. Kami justru mendapatkan berkat kesukaan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.